Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Have a blessed Sunday, such a beautiful Sunday today. Amen, praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya dan Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa, untuk kami boleh datang lagi bersekutu dengan Engkau, berbakti dan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang indah. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan Tuhan terus kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami mohon pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ku bawa hatiku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
bangsa datang jadikan kelayakan sebab kau layak, sebab kau layak, sebab kau layak, sebab kau layak. Benar Tuhan, hanya Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, praise God. Kita akan memuji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are sown. He has lost the faithful lightning of His true sweet song. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory.
righteous sentence by the deep and flooding hand. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Benar Tuhan. Glory, glory to you, Lord. Glory in the highest. You deserve all the glory and all the praise, Lord. You deserve all the honor, all the glory, and all the praise. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you so much, Lord. We give you all the praise and the glory. Terima kasih, Bapa.
Kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berkata-kata, dan Tuhan yang ambil alih Bapa. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan mengajar kami dan akan berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap Bapa untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Have a blessed Sunday. Such a beautiful Sunday today. Amen, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well today, every day. For God is so good. Amen. God is always with us every step of the way. Amen. Praise God. He deserves all the honor and all the glory and all the praise. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Baik saudara, hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru. Kita akan belajar kitab kita pada hari ini yaitu dari Perjanjian Baru. Ya, kita mau ambil dari kitab ini kitab Filipi ya, Rasul Paulus yang menulis kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jadi kita sama-sama mau buka Alkitab kita dan kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Buka hati dan pikiran kita lebar-lebar agar kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Agar Tuhan boleh mengajar kita dan bekerja lewat firman-Nya. Amin. Jadi kita belajar dari Perjanjian Baru pada hari ini dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari sama-sama kita mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia diselamatkan oleh Tuhan di saat dia menjadi sebagai penjahat pada waktu itu. Ya, dia seorang Farisi. Dia katakan, akulah orang Farisi. Tetapi Tuhan mengasihi Rasul Paulus pada waktu itu dan Tuhan selamatkan dia. Sehingga Tuhan memakai dia luar biasa. Dia menuliskan kitab Perjanjian Baru ya. Ada 27 kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Luar biasa, dahsyat. Amin, praise God. Oke, kita akan bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya dan hal-hal lahiriah. Amin. Percaya kepada hal-hal lahiriah. Oke, kita mau bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat pertama. Akhirnya saudara-saudaraku. Akhirnya saudara-saudaraku, ini Rasul Paulus sedang berkata-kata lewat Filipi pasal 3 ayat yang pertama.
Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan ya. Ini Rasul Paulus yang luar biasa, hamba Allah yang dahsyat. Dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Dia penuh dengan sukacita Tuhan. Dia bersukacita di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Lalu menuliskan hal ini dia katakan lagi kepadamu. Menuliskan hal ini lagi kepadamu. Jadi dia katakan dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Lalu tidaklah berat bagiku. Tidaklah berat bagiku. Dia katakan menulis hal ini lagi tidaklah berat bagiku. Dan memberi kepastian kepadamu. Dan memberi kepastian kepadamu. Jadi dia katakan dia menulis tentang hal ini, yaitu peringatan-peringatan tentang kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Filipi. Ya, dia menuliskan surat ini bagi jemaat Filipi. Dia katakan tidaklah berat bagiku. Artinya apa yang dia tuliskan atau memperingatkan kembali itu tidak berat bagi dia, karena dia merasakan sukacita untuk menyampaikan, ya, untuk memperingati kembali atau untuk memberitahukan kembali kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Lalu ayat 3, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini dia bicara keras ya. Rasul Paulus sedang memperingatkan saudara dan saya juga, di mana kita harus berhati-hati dengan anjing-anjing. Ini kata-kata yang begitu keras ya, tetapi artinya itu dia berkata hati-hatilah terhadap penyesat-penyesat ya. Artinya dia berkata hati-hatilah terhadap anjing-anjing, yaitu dengan kata lain hati-hatilah terhadap penyesat-penyesat di luar sana. Lalu hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat ya. Ini luar biasa, Rasul Paulus memperingatkan kita. Lalu dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, lalu ini ayat yang ketiga. Ayat kedua. Oh, ayat yang kedua. Lalu ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah. Yang beribadah oleh Roh Allah, dia katakan ya. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi Rasul Paulus itu memberitahukan lagi kepada mereka atau memperingatkan mereka lagi pada waktu itu kepada jemaat Filipi. Dia mau memberitahukan kepada mereka dan juga Pak Amin kepada saudara dan saya pada saat ini, di mana kita harus berhati-hati ya terhadap penyesat. Dia berkata anjing-anjing itu artinya itu betul-betul kata-kata yang keras ya, apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus, tapi untuk kebaikan kita, untuk memperingati saudara dan saya juga dan jemaat Filipi pada waktu itu ya, agar kita itu tidak disesatkan oleh penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu di luar sana yang begitu banyak sudah berkeleleran ke sana kemari ya, karena itu yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya, begitu banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang berkeliaran ke sana kemari untuk menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya sebagai jemaat Allah, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berhati-hati, karena ini adalah pesan dari Rasul Paulus bagi kita semua pada saat ini juga, di mana kita diingatkan kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, kita harus berwaspada terhadap penyesat-penyesat di luar sana ya, karena saya pun mengalami banyak, saya juga diteror oleh penyesat-penyesat yang mau menyesatkan saya dari iman kepercayaan saya terhadap Tuhan Yesus Kristus, yaitu saya mau berdiri di kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, di mana cuma Yesus Kristuslah satu-satunya Allah, satu-satunya penyelamat kita, satu-satunya juru selamat kita. Dialah satu-satunya penyelamat kita. Tidak ada jalan lain untuk
menuju kepada keselamatan itu kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saudara, Rasul Paulus yang sudah mengajar luar biasa di kitab Filipi pasal 3, di mana kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga untuk menghadapi orang-orang yang yang tidak menyukai kebenaran ya. Mereka hanya mau menyesatkan orang karena mereka juga sudah disesatkan, lalu mereka juga mau menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus teliti ya, dan kita harus mengerti dan memahami kebenaran firman dengan benar agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat atau angin-angin pengajar sesat di luar sana ya. Karena begitu banyak penyesat-penyesat ya lewat sosial media. There are a lot of them yang sedang berkeleleran ke sana kemari di sosial media untuk mengajar, menyesatkan orang ya, menyesatkan dan disesatkan. Itulah firman Tuhan katakannya. Jadi di dalam ayat yang pertama tadi kita mau bacakan lagi ayat yang pertama. Ayat pertama, akhirnya saudara-saudaraku. Akhirnya saudara-saudaraku, di Rasul Paulus katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Jadi kita harus bersukacita di dalam Tuhan, di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Lalu menuliskan hal ini lagi kepadamu, dia katakan, tidaklah berat bagiku ya. Rasul Paulus katakan menulis hal ini lagi kepadamu, maksudnya kepada jemaat Filipi pada waktu itu dan juga kepada saudara dan saya pada saat ini, tidaklah berat ya. Rasul Paulus katakan, artinya dia begitu menyukai atau begitu bersukacita untuk memperingatkan kembali agar jemaat Filipi dan kita semua pada saat ini boleh diingatkan, diberitahukan kembali tentang pengajar-pengajar sesat di luar sana. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga dan waspada. Lalu continue. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku ya. Dan memberi kepastian kepadamu. Jadi dia mau memberikan kepastian ya kepada jemaat Filipi pada waktu itu dan juga kepada saudara dan saya pada saat ini. Dia mau memberikan kepastian, artinya supaya kita semua tidak tersesat atau disesatkan. Jadi dia mau make sure supaya saudara dan saya, jemaat Filipi pada waktu itu, tidak disesatkan oleh penyesat-penyesat. Lalu ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ini juga dia katakan terhadap pekerja-pekerja yang jahat, yaitu orang-orang yang pura-pura bekerja ya, tetapi ada maksud jahat, ada pikiran jahat, ada tujuan yang jahat untuk menyesatkan orang. Lalu hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi penyunat-penyunat ini yang orang-orang yang katakan kita harus disunat. Kalau kita tidak disunat maka kita tidak bisa diselamatkan. Ya, kalau kita tidak disunat kita tidak akan bisa menjadi orang yang bersih, segala macam itu bagi mereka orang-orang penyunat-penyunat palsu ini ya. Mereka itu memakai semua penyunat-penyunat itu memakai semua kata-kata ini karena mereka pikir mereka sudah berdiri di jalan yang benar, padahal mereka pun masih berdiri di jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Oleh sebab itu mereka mau menyesatkan orang atau mengajar orang tentang sunat, yaitu sunat fisik ya, sunat fisik. Tanpa sunat fisik maka kita tidak bisa diselamatkan, kita tidak bisa bersih ya. Itulah peraturan mereka tentang sunat. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus ajarkan kita harus memiliki sunat hati, bukan sunat fisik. Sunat fisik itu kalau untuk kesehatan tidak masalah, tetapi kalau sunat fisik itu dijadikan untuk untuk keselamatan atau untuk sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman, maka itu tidak benar ya, kita tidak bisa ikuti.
tentang pengajaran tentang sunat seperti itu. Karena sunat yang di dalam Alkitab itu yaitu sunat hati. Kita harus disunat hati kita tuh artinya hati kita harus dibersihkan, dikuduskan. Itulah artinya sunat hati. Sunat hati itu hati dikuduskan dan dibersihkan. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat lain, di dalam kitab-kitab yang lain yang dia tuliskan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus ingat bahwa kita harus berhati-hati dengan semua pengajar-pengajar yang mengajarkan tentang sunat, tentang tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita tidak boleh mengikuti pengajaran-pengajaran seperti itu. Kita harus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kita harus memiliki hati yang disunat, artinya memiliki sunat hati. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu teruskan lagi di ayat yang berikut. Ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat. Karena kitalah orang-orang bersunat. Lalu di ayat yang ketiga ya dikatakan karena kitalah orang-orang bersunat. Tadi dikatakan di mana sunat hati. Lalu yang beribadah oleh roh Allah. Yang beribadah oleh roh Allah. Jadi kita beribadah oleh roh Tuhan. Lalu dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi kita itu orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga ya. Bahwa kita sendiri adalah orang-orang yang sudah disunat. Artinya disunat hati, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya yang kudus ya. Kita ditebus, kita dibersihkan, kita dikuduskan oleh darah Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Maka kita semua sudah memiliki sunat hati, yaitu sunat hati. Kita semua hidup di dalam kekudusan, di dalam kebersihan hidup, yaitu kebersihan hidup itu kita tidak hidup di dalam kenajisan, kekotoran, di dalam dosa-dosa. Kita hidup di dalam kekudusan karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu di situ dikatakan kita tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jadi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak menaruh lagi kepercayaan kepada hal-hal lahiriah, yaitu hal-hal tentang pemberitaan-pemberitaan tentang hal-hal nenek moyang ya, tentang hal-hal berhala-berhala. Itu yang dimaksudkan ya, hal-hal lahiriah. Begitu banyak artinya dari hal-hal lahiriah itu begitu banyak artinya. Jadi kita sudah tidak menaruh percaya lagi kepada hal-hal lahiriah karena kita semua sudah bermegah di dalam Kristus Yesus ya. Di dalam ayat yang ketiga kita semua sudah bermegah di dalam Kristus Yesus. Kita tidak menaruh lagi percaya kepada hal-hal lahirnya. Jadi kita hanya percaya di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam Roh Allah. Kita bermegah di dalam Kristus Yesus karena kita yang adalah orang-orang yang bersunat di dalam Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu yang sudah menyunat kita. Menyunat apa itu? Artinya menyunat hati kita, menyunat kehidupan kita. Kita sudah dibersihkan, dikuduskan. Itulah yang dikatakan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah disunat, artinya dibersihkan dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kita bermegah di dalam Kristus Yesus, dan kita tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal lahirnya. Jadi inilah yang luar biasa ya, di mana kita orang-orang sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua sudah menaruh kehidupan kita, kepercayaan kita di dalam Roh Kudus ya, di dalam Kristus Yesus. Kita sudah tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal lahirnya, yaitu hal-hal yang duniawi, hal-hal berhala, hal-hal cerita tentang nenek moyang, berhala-berhala itu semua lahirnya. Dan mempercayai tentang sunat, di mana kita harus sunat, kalau tidak kita tidak bisa diselamatkan ya. Itulah hal-hal lahiriah. Oleh sebab itu saudara dan saya harus berjaga-jaga, waspada, berhati-hati ya. Kita harus teliti
mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan, kita harus selidiki lagi dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita semua tidak disesatkan dan tidak menyesatkan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap belajar kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang akan membawa saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengerti dengan benar, menjadi orang-orang yang memahami firman Tuhan dengan benar, agar kita semua boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, dan kita semua tidak menjadi penyesat-penyesat, atau kita semua tidak disesatkan. Kita mengajar kebenaran untuk membawa orang-orang, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus Yesus, karena Dialah satu-satunya Allah yang sudah menyelamatkan kita, dan Dialah satu-satunya Allah yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa orang-orang yang mau percaya dan datang kepadanya untuk diselamatkan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap ingat bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti ada tujuannya, pasti ada endingnya, dan pasti ada kebenarannya. Jadi kita harus percaya hanya kepada firman Tuhan. Jangan kita percaya kepada yang lain. Jangan kita percaya kepada hal-hal lahiriah lagi. Ya saudara, artinya hal-hal lahiriah itu yang menentang firman. Hal-hal lahiriah itu yang tidak mempercayai firman Tuhan. Itulah yang kita harus lepaskan, kita harus jauhkan. Jangan kita percaya dengan hal-hal lahiriah seperti itu, saudara ya. Jadi Rasul Paulus yang dahsyat ya, dia luar biasa, dia sudah mengajar jemaat di Filipi, dia juga mengajar saudara dan saya lewat kebenaran firman-Nya, di mana kita harus menjadi orang-orang yang cerdas ya. Artinya orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang teliti di dalam mengenal firman Tuhan, di dalam mempelajari firman Tuhan. Kita harus teliti dan kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat di luar sana ya. Karena ini kata-kata keras yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Begitu keras dia katakan, berhati-hatilah terhadap anjing-anjing. Itu adalah kata-kata yang sangat keras. Bagi ahli Taurat dan orang Farisi, mereka akan marah kalau mereka mendengarkan. Oleh sebab itu ada orang yang berkata kepada saya bahwa Rasul Paulus itu bukan hamba Allah, dia adalah penyesat ya, karena mereka tidak menyukai kata-kata yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab ya. Dia katakan ya tentang anjing-anjing, mereka itu penyesat-penyesat itu dia katakan anjing-anjing ya. Jadi mereka tidak menyukai oleh pengajaran Rasul Paulus yang benar. Oleh sebab itu mereka katakan dia adalah penyesat, karena mereka sebagai penyesat yang tidak mau diajar kebenaran. Mereka hanya mau menyesatkan orang dan disesatkan. Oleh sebab itu orang-orang yang berkata bahwa Rasul Paulus itu bukan hamba Allah, mereka itu sudah pasti kita akan tahu mereka tidak menyukai pengajaran Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah hamba Allah yang benar. Dia hamba Allah yang dahsyat, yang sudah mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan itu, tentang anugerah Tuhan yang dahsyat. Ya, karena dia yang sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia memberitahukan kepada kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, dan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan yang benar. Jadi ada Tuhan yang tidak benar, ada Tuhan yang benar. Jadi kita harus datang kepada Tuhan yang benar, karena di atas muka bumi ini hanya satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, praise God. Ya saudara, ingat satu hal, jangan sampai kita disesatkan atau menyesatkan. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa keselamatan
yaitu membawa kabar baik, membawa kabar sukacita bagi dunia, bagi orang-orang yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita harus bawa keselamatan itu kepada mereka, memberitakan tentang keselamatan itu kepada mereka, sama seperti Rasul Paulus yang sudah memberitakan tentang kabar baik itu, tentang kabar sukacita, tentang Injil Kristus kepada dunia, kepada orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat. Jadi saudara dan saya harus membawa Injil Kristus kepada orang-orang yang terhilang, kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan juga boleh menjadi penuntun bagi kita, menjadi penuntun, menjadi penegur kita, menjadi pengajar kita, menjadi pemimpin kita, menjadi pembimbing kita, dan menjadi penolong kita, dan terlebih-lebih lagi saudara, menjadi penyelamat kita. Amin. Itulah firman Tuhan, Injil Kristus, kabar sukacita, kabar baik yang sudah menyelamatkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Begitu banyak pokok doa kita yang harus kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan jawaban menurut kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini ya Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang melampaui segala akal, yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi penyelamat kami, menjadi penolong kami, dan menjadi pemimpin kami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini ya Bapa. Di hari Minggu yang indah, kami boleh datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami boleh datang lagi beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat indah bagi kami. Terima kasih Bapa karena Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk boleh datang menghampiri Engkau, menghampiri takhta-Mu yang maha kudus. Semua karena anugerah-Mu. Bapa, terima kasih, kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan maha tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan terus seluruh keluarga kami, keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang lawat mereka, Tuhan bawa mereka semua kembali ke pangkuan-Mu, dan Tuhan selamatkan mereka. Terima kasih Bapa, serahkan juga bencana-bencana alam yang terjadi di seluruh dunia Bapa. Semua ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang masih terus mengatur dan mengontrol setiap cuaca yang ada, setiap situasi yang ada di atas muka bumi ini. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Terima kasih Bapa, juga kami serahkan bangsa dan negara-Mu Bapa. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan untuk peperangan di Timur Tengah Bapa, agar semua boleh berakhir dengan baik menurut kehendak-Mu Bapa dan menurut rencana-Mu. Begitu juga dengan Eropa Bapa. Tuhan tolong Bapa, semua Bapa ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena semua terjadi atas seizinnya Tuhan. Semua harus terjadi atas seizinnya Tuhan. Karena tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi Bapa. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan yang mereka-rekakan kebaikan. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan Bapa, semua hanya di dalam tangan-Mu. Serahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa semua Tuhan tolong Bapa. Tuhan bawa mereka untuk bertobat dari jalan-jalan yang tidak benar,
agar mereka boleh dipimpin oleh firman Tuhan, dan mereka membawa firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, agar bangsa-bangsa di 5 benua boleh datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan sebelum kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art, how great You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art. How great Thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Have a blessed Sunday and enjoy the rest of your Sunday today. Amen.